kita telah tahu ya apa yang akan menjadi unsur-unsur yang kurang dalam tanah kita ini. Artinya kita ingin menjadikan tanah kita itu lengkap unsur-unsurnya, baik itu adalah unsur-unsur makro, mikro, termasuk dengan makhluk-makhluk yang ada dalam tanah kita itu. Karena kita konsep dalam pertanian organik, kita harus mengenal namanya konsep mikroorganisme. Nah, pertama kita tahu dulu ya konsep mikroorganisme. Karena apa? Karena ketika kita ingin terjun ke dalam dunia organik, maka hal yang paling penting kita pahami dulu dalam konsep itu adalah mikroorganisme ya. Ketika kita mendengar konsep mikroorganisme ini, seharusnya ada beberapa hal yang penting kita pahami dulu ya. Dalam mikroorganisme itu adalah mengacu pertama adalah pada bakteri. Bahwa dalam tanah kita itu ada namanya bakteri. Nah, itu yang penting dulu, karena bakteri ini adalah merupakan salah satu pasukan yang kita gunakan nanti untuk menyuburkan tanah kita, untuk menjadikan zat-zat aktif yang dalam tanah itu, yang menjadi zat aktif sederhana, yang memungkinkan bisa dihisap menjadi unsur hara oleh tanaman kita. Yang kedua itu adalah jamur. Jadi ini adalah bagian dari mikroorganisme ya. Nah, jamur ini nanti akan bermacam-macam lagi bentuknya ya. Termasuk itu nanti kita akan ngomong tentang jakaba, kemudian jamur-jamur yang lain ya, yang kita termasuk mikrorhiza, termasuk trichoderma, yang seperti itu adalah jamur ya. Kemudian itu adalah alga yang terkait dengan ganggang ya. Nah, biasanya ganggang pun juga sebenarnya merupakan hal yang kecil yang terjadi dalam tanaman kita, tapi ganggang adalah bagian dari mikroorganisme. Kemudian terakhir itu adalah virus. Jadi sebenarnya tiga hal ini, ketika kita ngomong tentang mikroorganisme, sebenarnya kita bicara tentang bakteri, jamur, alga, dan virus ya. Nah, apa yang kita bicarakan ini, semuanya ini adalah termasuk makhluk-makhluk halus. Kita bicara dalam dunia yang tidak nampak di sini ya. Jadi bakteri, jamur, alga, dan virus adalah sesuatu yang tidak kita lihat. Dia hanya bisa kita lihat dengan menggunakan alat tertentu yang bernama mikroskop. Nah, untuk itu, namun walaupun dia tidak nampak, tapi dia adalah sangat menentukan bagaimana proses penumbuhan, pengembangan, dan produktivitas dari tanaman kita di sini. Makanya sebelum kita akan masuk kepada konsep-konsep yang terkait dengan hal-hal organik, maka kita harus mempelajari bakteri, jamur, alga, dan virus ya. Nah, termasuk juga virus ya. Jadi virus ini. Nah, dalam alam, dalam segenggam tanah sebenarnya ya mikroorganisme ini ada lengkap, semua ada di alam kita. Mereka itu bekerja dan bersimbiosis satu sama lain di sini ya. Nah, mereka itu bisa bekerja sama dengan baik ya. Nah, semua apa yang ada di mikroorganisme itu di alam ini tidak satu pun yang jahat ya. Dan tidak satu yang pun yang baik ya. Karena Tuhan itu telah mengatur proses ini semua. Mereka itu telah diatur jumlah mereka yang ada di alam itu secara seimbang oleh Tuhan itu. Sehingga mereka itu bisa bekerja sama dan bisa. Nah, cuma yang jadi masalahnya adalah ketika kita merusak dari tanah kita, maka di antara bakteri, jamur ini ada yang mati dan kemudian didominan oleh mikroorganisme yang lain. Contoh, ketika bakteri, jamur, dan alga mati, maka viruslah yang akan mendominasi dari tanaman kita. Maka viruslah nanti yang akan merusak seluruh tanaman kita. Nah, jadi proses yang harus terjadi di alam itu adalah ada proses keseimbangan ini yang sebenarnya perlu kita jaga. Nah, ketika kita itu makanya kita selama ini dilarang untuk memasukkan zat-zat kimia atau pupuk-pupuk kimia yang berlebihan ke dalam tanah ini, agar mikroorganisme ini bisa berjalan secara seimbangnya. Jadi ini nanti pelan-pelan akan kita buat konten tersendiri ya. Kemudian bagaimana bakteri, bagaimana jamur, bagaimana alga, dan bagaimana virus ya. Nah, kemudian kembali kita kepada proses pembenah tanah tadi ya. Jadi ketika kita lihat pembenah tanah ya,
Oke, sebelum kita pembenahan tanah, kita akan masuk lagi kepada proses tadi ya, tadi alam itu. Jadi kalau kita lihat ya, bahwa konsep yang tadi di alam itu ada siklus yang harus kita mainkan ya dalam tanah ini. Yang siklus ini harus berjalan secara seimbang ya, agar sebuah tanaman kita itu bisa hidup secara baik ya. Pertama itu dalam proses pembenah tanah itu atau proses pemupukan secara organik, ada beberapa siklus atau 3 proses yang akan terjadi ya. Pertama itu adalah ada yang zat aktif atau zat organik, yang kemudian itu ada mikroorganisme, yang ketiga itu ada proses dekomposisi ya. Nah, jadi sebenarnya kehidupan di alam itu sederhana ini saja sebenarnya, walaupun dalam prosesnya itu sangat rumit. Nah, seperti mikroorganisme saja contohnya. Ya, mikroorganisme ini itu luar biasa. Sampai sekarang ilmu kita tentang mikroorganisme itu masih sangat sedikit sekali ya. Karena untuk segenggam tanah itu saja, jadi bakteri, jamur, alga, kemudian virus yang ada dalam tanah itu bisa miliaran jumlahnya. Jadi makhluk hidup yang Tuhan ciptakan di dalam tanah itu justru jauh lebih besar ya daripada makhluk hidup yang ada di atas tanah. Nah, contohnya sekarang ini, mikroorganisme yang kita tahu tentang bakteri saja contohnya ya, tentang jamur. Sekarang ini kita paling banyak baru bisa mengenal jenis bakteri itu ya mungkin sekitar 10, mungkin sampai hanya mungkin 15 paling banyak ya, nama-namanya ya. Nah, salah satu yang pernah saya tahu itu adalah Dr. Elvita yang dari UIN Sarif Hidayatullah itu. Dia dapat gelar doktornya itu setelah dia menemukan EM10 ya. Nah, selama ini kan kita mengenal efektivitas EM4 ya, EM4. Nah, EM4 itu sekarang itu sudah ditemukan dengan apa? Ada mikroorganisme baru, yaitu ada 10 ya untuk pengurai sampah itu ditemukan oleh Dr. Evita itu. Nah, secara ilmiah kita baru hanya mengenal 10 sebenarnya adalah bakteri dan jamur yang ada dalam alam itu. Sementara jamur yang ada di alam itu jumlahnya itu adalah miliaran sekali ya. Nah, jumlah yang sedikit ini yang selama ini diolah-olah oleh para formulator kita menjadi zat-zat tertentu yang digunakan untuk produk-produk tertentu yang kita sebut dengan proses fermentasi itu ya. Nah, jadi sebenarnya kita masih belum bisa mengenal secara detail apa itu mikroorganisme dan berapa banyaknya, apa saja fungsi-fungsinya yang dari sekian banyak itu kita masih belum mengetahui, dan ini merupakan suatu misteri dan mudah-mudahan di anak cucu kita kelak akan bisa membongkar satu-satu proses ini semua nanti ya. Itu mudah-mudahan ikan bisa terungkap seperti itu ya. Tapi hanya dengan jumlah yang sedikit saja itu hasil yang kita temukan, yang kita bisa dapatkan itu sudah sangat luar biasa sekali sampai sekarang ini ya. Nah, jadi proses yang harus kita lakukan dalam proses pemindahan tanah ini adalah sama seperti ini. Ada zat aktifnya, ada mikroorganismenya, kemudian ada proses dekomposisi di situ. Dekomposisi adalah proses penguraiannya, karena zat aktif yang ada dalam sebuah organik itu tidak mungkin bisa langsung diserap oleh tanaman, tapi harus diuraikan dulu dalam zat yang paling sederhana, sehingga dalam zat yang aktif yang sederhana itulah yang baru bisa diserap oleh tanaman kita. Mungkin sampai di sini mungkin kita akan coba memahami dalam siklus ini dulu. Nah, siklus inilah nanti yang akan kita lakukan dalam proses pembendahan tanah kita.